Nah, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dimanapun teman-teman semua berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya dilancarkan. Nah, kali ini di tanggal 7 bulan Januari 2026 ini, dan kemarin saya tengok di komentar banyak teman-teman yang nanya rel kereta api yang di Lembah Hanai, bagaimana kondisi dan situasinya. Dan kali ini saya akan menjelajahi rel kereta api di Lembah Hanai ini. Ini tepatnya masih di kawasan Kabupaten Padang Pariaman. Tuh, itu jalan lintas. Di sini ada jembatan Talang Air. Kita nantinya bakalan menuju ke sana. Itu jalur rel kereta api yang menuju ke Parangpanjang, tepatnya akan melalui jalur Lembah Hanai. Bagaimana kondisi dan situasinya di sana sekarang? Oke, jangan lupa ikutin terus ya. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman semua, tidak bisa membalasin komentarnya satu persatu. Jadi untuk komentar yang banyak dikirim oleh penonton ataupun teman-teman semua, bagaimana kondisi dan situasinya rel ini, itu saya sangat tertarik juga, karena sebelum kejadian jalan putus ataupun golodo di Lembah Hanai ini, saya sudah berencana buat mengupdate kondisi dan situasi rel kereta api, dan apalagi sekarang, dan banyak juga rel yang putus akibat golodo. Oke. Nah, di sini ada masyarakat yang turun, jadi saya ikutin karena kondisi di dalam tuh bersemak dan belantara dan lindung lah ya. Jadi saya mencoba buat ngikutin dia. Oh, kayaknya berhenti di sini. Tuh, itu jalan lintas antara Padang dan Bukit Tinggi. Ini kita lagi berada di badan jalan rel kereta api ini. Masih terlihat bebatuannya masih menumpuk ya, masih banyak. Dan ini besi-besinya di sini kita akan mencoba untuk menelusuri. Ini besinya masih ada di itu belakang rumah masyarakat. Agak susah ya. Karena di sini saya perginya sendiri, jadi susah. Dan ini besinya agak kayak copot ya, jadi ditaruh di samping. Mungkin bisa dibilang udah puluhan tahun jalan rel kereta api ini tidak difungsionalkan. Ini ada jembatan kecil, dan ada terlihat kita tengok dulu, pakai usah bawa motor dulu nih, kita pindah. Ini ada persimpangan buat yang satu ada untuk lurus dan yang satunya belok ke kanan. Di bawah sana itu adalah Sungai Lembah Hanai. Terdengar dari sini airnya. Kita lewat sini aja. Ini sini. Nanti lewat sini. Oke. Kayaknya ini pas kali di samping jalan lintas antara Padang
ke Bukit Tinggi, karena terlihat masih ada rumah-rumah ataupun warung-warung yang di pinggir-pinggir jalan itu. Belakangnya rupanya banyak batang durian, dan di sini relnya. Itulah, kita masih panjang lagi buat ke atas. Nanti kita bakalan sampai ke jembatan sana. Di sana ada jembatan rel kereta api, dan kabarnya di sana putus ya, rel kereta apinya putus. Dan ini kayaknya masih dilalui sama masyarakat yang mau ke ladang, yang punya ternak. Kayaknya di sini banyak rumput yang akan dimakan sama ternak sapi ataupun kerbau. Nah, di sini ada stasiun lama. Waduh, udah ini stasiun apa ya namanya? Di sini ada stasiun ya teman-teman semua. Ini kayak betul kali kayak bangunan zaman Belanda kali. Kita nggak usah spill ke dalam, kelihatan apa juga. Ini kalau motor saya berasa kayak kempes, kayak kurang angin nih. Kalau di sini kurang angin, aduh, malah keluarnya jauh lagi. Nah, ini masih terlihat besinya, besi relnya. Tuh terdengar kali suara sungai. Oh iya, tuh itu Sungai Lembahana ya. Bahkan di sini udah apa ya, tumbuh-tumbuhan udah menutupi jalan rel kereta apinya, udah kayak hutan. Kalau tadi kan masih bersih tuh. Kalau buat di jalur Lembahanai, mungkin kita udah sering lihat rel kereta api, karena rel kereta api itu berdekatan sekali dengan badan jalan lintas Padang Bukit Tinggi. Dan di sini kan bisa dibilang lebih jauh daripada yang di Lembahanai, jadi jarang melihat. Dan di sini kita mencoba buat mengupdate nih, karena banyak kemarin teman-teman yang penasaran, apalagi ada beberapa info dan beberapa hari yang lewat, karena rel kereta api yang di Lembahanai, tepatnya Pariaman Parangpanjang itu akan ditutup katanya ya kan. Dan kita lagi mengupdate nya nih. Aduh, kita masuk kiri ya, kita masuk kiri aja. Panjang. Oh, di sana ada itu bangunan kafe Ibumi yang kita tengok di
menutupi jalan itu. Jadi sekarang kita sudah berada di belakang KPI Bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terlihat itu ada pendakian. Nah, kayaknya ada pendakian sedikit ya. Wajar-wajar aja sih kalau ragat api di daerah Lembana ini ada yang mendaki ataupun yang menurun, karena buat medan Lembana ini kan berbukit dan bergunung. Aduh, masih panjang lagi. Banyak batang durian. Dan kalau buat diselidiki mungkin di sini hewannya ataupun burungnya mungkin masih ada yang langka ya. Nah, kita udah mendekat ke jembatan. Tuh, mana lewat ini? Udah hutan kali. Dan sekarang kita sudah sampai di jembatan, dimana ini adalah Sungai Lembah Anai. Waduh, rupanya di sana yang badan jalannya longsor, rupanya di sana tuh ya, kelihatan dari sini. Kayak mana kita buat jalan motor ya. Di sini ada motor masyarakat juga. Di sana ada air terjun kecil. Dan ini sungainya. Di sini kita nggak bisa lewatin motor karena ini jembatan rel kereta api. Dan terlihat ya teman-teman semua, di sini masih kayunya bisa dibilang masih bagus, karena belum ada yang terlihat keropos atau bagaimana. Cuman kalau buat jalan yang menuju ke sini terlihat lumayan parah ya. Badan jalannya udah rusak, dan satu lagi besi-besi relnya ini udah pada di pinggir, udah pada lari dari lintasan. Dan juga kalau yang buat di Lembah Anai itu sudah banyak yang putus ya kan. Nah, jadi di sini saya bakalan mencoba buat menerbangkan drone, karena kalau buat lalu motor, lewat motor kita nggak bisa. Jadi saya akan meneruskan pakai drone di sini. Rupanya yang sering kita pantau dari atas sana itu adalah ini jembatannya
yang sering kita lalui itu, yang sering kita tengok ya. Dan ini Sungai Lembahanai. Di sana ada bekas pemandian apa, air terjunnya kecil sih, nanti kita tengok juga lah ya kan. Yang jelas sekarang kita bakalan mencoba buat menerbangkan drone dari sini aja. Oke, ngeri-ngeri sedap juga. Aduh, juga di sini besinya udah pada hilang juga ya.
Dan tadi kita juga sudah menerbangkan drone sampai ke ujung sana, dan rupanya di sana ada badan rel kereta api ini yang longsor dan relnya langsung terputus ya. Jadi kalau buat dari awal video sampai di sini terlihat ada beberapa bagian badan rel kereta api ini yang relnya, besinya udah pada minggir semua, dan bahkan buat pengikatnya juga sudah pada hilang. Dan satu lagi, kalau buat yang di depan kita sana tadi terlihat rel kereta apinya udah ambles, badan jalannya udah longsor, jadi terputus. Dan sampai kita menerbangkan mengarah ke air terjun Lembahanai, terlihat kondisinya bersemak dan berhutan badan jalannya. Jadi kita nggak terlihat badan jalannya, cuman terlihat arah mana jalan rel kereta api, karena masih terlihat ada tumbuhan-tumbuhan kecil-kecil ya kan. Dan sampai ke air terjun Lembahanai. Dan kalau buat yang di bagian dalam Lembahanai, seperti kita pas badan jalan yang longsor, kita melalui jalur rel kereta api itu adalah rel kereta api sambungan dari sini. Bahkan ada lagi yang di jembatan kembar, ada jembatan kayak ini juga di atas jalan lintas, dan terlihat di sana badan jalannya ataupun besinya juga sudah terputus akibat longsor yang menghantam di jembatan kembar ya. Jadi informasi di beberapa hari yang lewat kan ada tuh rel kereta api di Lembahanai akan ditutup. Mungkin salah satunya melihat kondisi terkini dari keadaan lintas ataupun badan jalan rel kereta api yang di Lembahanai ini sudah pada rusak semua. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak telah ngikutin video saya pada hari ini, dan kita bakalan keluar lagi. Kurang dan lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.